Anda kembali di Breaking News TV One bersama saya Putri Windasari. Pemirsa, Barada Richard Eliezer hari ini menjalani sidang etik Polri atas kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat. Sebelumnya, Barada Richard Eliezer juga sudah menjalani sidang kasus pembunuhannya dan ia dijatuhi vonis 1,5 tahun penjara karena terbukti bersalah dalam kasus pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Dan hari ini menjadi penentu antara apakah Richard Eliezer ini masih berpeluang untuk kembali menjadi anggota Polri. Kita akan bahas bersama Arianto Sutadi selaku penasehat ahli Kapolri. Selamat siang Pak Arianto. Selamat malam, selamat siang Mbak Putri. Ya Pak Arianto, ini adalah hari penentu apakah Barada Richard Eliezer ini akan bisa kembali diterima sebagai anggota polisi ataupun tidak. Kalau dari Pak Arianto sendiri melihat peluang dari Barada Richard Eliezer ini seperti apa? Kalau saya pribadi ya, secara optimis peluangnya sangat besar sekali ya diterima menjadi anggota polisi. Dan sekarang pun dia kan masih tetap jadi anggota polisi ya, karena belum pernah di kode etik, disidang dan kemudian dijatuhkan hukuman. Dan kemarin itu kan sempat teman-temannya Pak Sambo, kemudian yang lain juga yang terlibat itu sudah banyak yang kena sidang kode etik. Tapi Eliezer ini belum. Dan sekarang karena posisi sentral dari Eliezer ini dulu yang pertama kali dituduh oleh jaksa kan 12 tahun itu kan seakan-akan sangat fatal gitu. Tapi ternyata hakim memutuskan berbeda ya, dengan hukuman hanya 1 tahun 6 bulan. Jadi kalau kita lihat dari sudut pandang kode etik gitu, seorang anggota polisi yang bisa dikenakan PTDH itu, kalau kita pakai Perpol yang lama tahun 2014 nomor 11 itu bunyinya apabila seorang anggota polisi yang melanggar hukumannya 3 tahun ke atas, tapi sudah inkrah, itu PTDH bisa dijatuhkan ke sedia. Nah sekarang Perpol yang baru ini kemarin merubah, itu apabila seorang yang di PTDH itu bisa mengundurkan diri apabila tidak diancam hukuman 5 tahun ke atas. Jadi dilihat dari hukumannya Eliezer ini kan cuma 1 tahun 6 bulan. Jadi dia termasuk pelanggaran pidana, tetapi di bawah ancamannya 3 tahun, sehingga dan itu sudah inkrah ya, sehingga dia paling pol hukumannya lebih rendah daripada PTDH. Nah, sedangkan hukuman di dalam kode etik itu kan ada 6 tingkatan ya. Nomor 1 dianggap perbuatannya tercela, yang kedua disuruh memaafkan, yang ketiga dihukum di administrasi ya. Administrasi itu bisa demosi, mutasi itu pindah, demosi itu pindah turun, kemudian ada lagi ancaman hukumannya dia ditunda pangkat, dan kemudian ditunda masuk sekolah, gitu. Dan kemudian yang terakhir yang paling berat itu yang di PTDH itu, kan masukkan dalam kurungan ya 30 hari. 30 hari. Itu kemarin si Eliezer kan belum diputus ya. Hanya kalau sekarang dia jadikan sebagai terduga pelanggar istilahnya ya, bukan tersangka atau terduga pelanggar dengan kode etik, dan dia nanti akan diputus oleh komisi etik yang bunyinya nanti pelanggar. Nah, pelanggaran aturan yang mana nanti akan dilihat daripada aturan yang di dalam kode etik itu. Yang jelas kalau dikaitkan dengan pidana, dia memang melanggar pidana tapi ancamannya hubungan 1,5, berarti hukumannya tidak sampai PTDH. Kalau tidak sampai PTDH kan berarti kan dia masih tetap di lingkungan polisi. Sudah pasti kan itu. Jadi mungkin ya nanti hanya dikenakan satu yang jelas perbuatan tercela, kemudian disuruh minta maaf, atau kemudian dimasukkan dalam pembinaan disiplin kembali ya, selama berapa bulan gitu. Nanti kemudian dikembalikan kepada kesatuan di mana sesuai dengan hasil pemeriksaan psikologis dia cocoknya di mana. Jadi saya kira dia sangat besar peluangnya itu, karena dilihat dari aspek perbuatannya itu pelanggarannya tidak begitu fatal gitu ya, dan di dalam aturan hukuman di dalam kode etik itu tidak sampai dia itu kena PTDH. Kira-kira begitu. Artinya peluangnya Baradae bisa kembali ini cukup besar ya Pak Arianto. Tapi kalau kita merujuk pada peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2003, di situ tertulis bahwa pemberhentian dengan tidak hormat dilakukan bila anggota Polri dipidana penjara tanpa batasan waktu. Artinya mungkin saja kan dia di PTDH kalau merujuk dengan peraturan pemerintah tersebut. Ya, nah sekarang kita pakai logika ya Mbak ya. Peraturan kan bunyinya kan kayak gitu ya. Pokoknya polisi yang melanggar pidana
Itu kalau polisi ideal ya itu pasti akan di PTDH ya. Nah sekarang anggota polisi ya lagi naik mobil, terus membawa anaknya kecelakaan, kan anaknya meninggal atau luka berat, kan dia kena hukuman pidana. Masa dia langsung dihentikan hanya gara-gara dia celaka kayak gitu? Kan nggak masuk akal. Jadi makanya peraturan pemerintah itu kemudian dijabarkan di dalam apa? Begini, peraturan pemerintah kan menghentikan polisi PTDH. Kalau PTDH itu kan pasti pakai komisi etik kan gitu. Makanya itu dijabarkan di dalam aturan kode etik polisi. Pidana mana yang kira-kira anggota itu menjadi PTDH kayak gitu. Nah kalau tanpa batasan dihukum pidana, hukuman pidana kan ada yang hukumannya 3 bulan. Nah kalau semua orang yang kena gitu langsung dicopot itu kan nggak masuk akal gitu. Jadi gitu. Oke. Jadi kalau kita lihat dari peraturan pemerintah itu pun itu masih sangat mungkin tidak akan di PTDH lah gara-gara dia melanggar pidana itu gitu. Baik, artinya ini memang peluangnya besar, kemudian juga dari sosok Baradae juga menjadi justice collaborator, kira-kira apakah dia layak atau tidak, mungkin sepertinya tidak begitu layak begitu ya Pak Arianto maksudnya? Ya, jadi begini ya, seorang di PTDH atau dikeluarkan dari polisi itu mesti karena suatu perbuatan ya Bu. Nah perbuatannya itu kalau di dalam kode etik itu ada 4 global itu, ada golongan Bu. Satu kode etik pada negara, itu misalnya dia tuh nggak sesuai dengan Pancasila, ikut aliran tersesat, ikut teror, dan sebagainya itu etika negara ya. Kemudian etika kelembagaan. Etika kelembagaan itu ada 4 itu disebutkan di situ. Dalam penegak hukum gimana, dalam pengadaan jaksa, termasuk yang terkait dengan korupsi dan sebagainya itu ada di situ. Kemudian etika kemasyarakatan dan etika kepribadian. Dilihat dari 4 itu semua sih Eliezer enggak masuk dalam larangan-larangan yang ada di situ. Ya. Itu ya. Paling pol dia masuk di dalam larangan itu dalam etika kelembagaan bahwa ada pasalnya bahwa bawahan boleh menolak perintah atasan kan gitu kan kalau bertentangan dengan hukum gitu. Nah, tapi kemudian di dalam pasal yang baru ini juga di Perpol yang baru itu di dalam larangan itu bawahan itu tidak boleh menentang atasan gitu loh. Jadi kalau kita lihat dari aspek ataupun aturan-aturan yang ada dalam kode etik itu hampir tidak ada yang dilanggar oleh Eliezer karena dia tidak ada niat untuk berbuat jahat, niat berbuat salah, dan kemudian dia jujur dan gitu dan dia berprestasi. Sekarang ini dia berprestasi dalam perkembangan hukum ya. Sebagai contoh justice collaborator. Di masyarakat dia juga baik, dari pelatih dan sebagainya. Kejujurannya juga oke, kesetiaannya juga oke. Jadi tidak ada sedikit pun ya menurut saya unsur-unsur yang mengakibatkan dia harus dikeluarkan dari polisi. Paling kalau hukuman itu ya paling yang lebih rendah itu tadi, entah ditaruh di bawah pembinaan atau suruh menyesal, dia sudah menyesal kan, minta maaf dan sebagainya. Itu kira-kira masa depan Eliezer itu. Jadi ini penting sekali karena ini nanti akan jadi percontohan bagi para prajurit polisi di kemudian hari supaya dia tidak bisa mengambil hikmah daripada kejadian ini.